Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia Cynthia Putri dengan NIM 22003211055. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Usaha Tani. Mini riset ini dilakukan di Dusun Kalipang, Desa Wahas, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Tepatnya di lahan milik Bapak Durakim. Nah, untuk topik dari mini riset ini yaitu kita akan membahas mengenai Tritunggal Usaha Tani, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani, klasifikasi usaha tani, dan juga analisis biaya pada lahan milik Bapak Durakim. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang. Untuk latar belakang dibuatnya mini riset ini yaitu adanya ketidakstabilan ketahanan pangan rumah tangga petani yang bukan hanya menjadi permasalahan lokal, tetapi sudah menjadi permasalahan dalam global. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan pemahaman dinamika dan studi lebih lanjut mengenai Tritunggal Usaha Tani, yang mana Tritunggal Usaha Tani sendiri melibatkan hubungan erat antara petani, lahan, dan juga komoditas. Dan seperti yang kita tahu bahwa tiga aspek ini merupakan aspek utama yang menunjang keberhasilan usaha tani atau budidaya yang dilakukan oleh petani itu sendiri. Selanjutnya langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama yaitu Tritunggal Usaha Tani. Untuk yang pertama yaitu lahan. Permasalahan mengenai lahan yaitu banyaknya alih fungsi lahan yang sekarang sedang gencar terjadi di Dusun Kalipang, Desa Wahas, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Menurut penuturan Bapak Durakim, lahan pertanian di desa ini banyak dialihfungsikan menjadi perumahan atau pemukiman warga. Nah, untuk solusinya sendiri yaitu memberikan pelatihan kepada petani mengenai teknik pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta memperkenalkan mereka pada praktik pertanian yang beragam seperti pertanian organik, hortikultura, dan peternakan. Diversifikasi usaha pertanian dapat membantu petani dalam memanfaatkan lahan secara lebih optimal dan meminimalkan resiko alih fungsi lahan. Selanjutnya yaitu terkait dengan komoditas. Permasalahan yang terjadi yaitu terjadinya fluktuasi harga ketika panen raya. Solusi dari permasalahan ini yaitu yang pertama, kontrak pertanian. Mengembangkan sistem kontrak pertanian antara petani dan pembeli, baik itu agen distribusi, pedagang, atau produsen makanan yang menetapkan harga yang tetap atau minimal untuk panen raya, sehingga dapat memberikan kepastian harga kepada petani dan pembeli, mengurangi ketidakpastian pasar dan juga fluktuasi harga. Yang kedua adalah dengan penyimpanan dan pengolahan hasil. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong penggunaan teknologi penyimpanan dan juga pengolahan hasil pertanian seperti adanya kulkas pertanian atau pengeringan padi untuk memperpanjang masa simpan hasil panen dan menjaga kualitasnya. Dengan cara ini, petani dapat menjual hasil panen mereka secara bertahap setelah panen raya, sehingga mengurangi lonjakan pasokan dan menstabilkan harga dari komoditas yang akan dijual. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan petani atau tenaga kerja. Permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya minat dari Gen Z untuk terjun langsung ke dalam bidang pertanian. Sehingga solusi dari permasalahan ini yaitu yang pertama, pemberian intensif dan dukungan finansial. Insentif dan dukungan finansial kepada Gen Z ini berbentuk beasiswa atau program pinjaman khusus untuk pendidikan dan pengembangan usaha pertanian. Hal ini dapat membantu mengatasi hambatan finansial yang seringkali menjadi kendala atau permasalahan terbesar bagi mereka yang ingin memulai karir di bidang pertanian. Yang kedua yaitu pengembangan teknologi pertanian. Pengadopsi teknologi pertanian modern dan inovatif seperti pertanian vertikal, hidroponik, dan pertanian berbasis IoT yang menarik bagi Gen Z merupakan salah satu hal yang patut dipertimbangkan. Penggunaan teknologi ini dapat membuat pertanian menjadi lebih menarik dan efisien serta memberikan peluang untuk berkreasi dan juga berinovasi bagi Gen Z. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani. Yang pertama, yaitu faktor alam. Dalam faktor alam dibedakan menjadi dua, yaitu faktor lahan dan faktor lingkungan. Untuk faktor lahan sendiri perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut sebelum ditanami. Sedangkan untuk faktor lingkungan, padi sangat baik ditanam ketika musim penghujan. Dengan tercukupinya kebutuhan air pada komoditas padi akan memaksimalkan hasil panen yang didapat. Kedua yaitu tenaga kerja. Untuk faktor tenaga kerja dalam usaha tani padi ini menggunakan 6 orang tenaga kerja luar dan 2 orang tenaga kerja dari dalam keluarga itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu modal.
Faktor produksi modal merupakan hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh petani ketika ingin memulai budidaya. Nah, untuk modal yang digunakan dalam usaha tani padi milik Bapak Durakim sendiri, yaitu sebesar 1.808.800. Modal yang dipakai adalah modal yang didapatkan dari tahun kemarin. Nah, kemudian yang keempat yaitu manajemen. Dalam faktor manajemen terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh petani, yaitu kegiatan teknis, kegiatan komersial, kegiatan finansial, dan kegiatan akuntansi. Berdasarkan kegiatan teknis yang dilakukan oleh petani padi Bapak Durakim, yaitu telah menentukan komoditas yang akan ditanam, baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Selain itu, petani juga sudah menentukan alat dan mesin pertanian, yaitu kombin, traktor, dan cangkul. Kemudian juga sudah menentukan jenis pupuk, yaitu pupuk urea, ZA, dan Ponska. Bibit, yaitu bibit M70, dan obat-obatan seperti herbisida, fungisida, dan pestisida. Pada kegiatan finansial, petani telah mengeluarkan modal untuk komoditas padi berasal dari modal milik pribadi yang diperoleh dari keuntungan dari tahun kemarin. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi usaha tani. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Usaha tani milik Bapak Durakim berdasarkan bentuknya tergolong dalam usaha tani kooperatif, karena kebanyakan prosesnya dikerjakan secara individual dan hanya beberapa kegiatan saja yang dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya, berdasarkan corak dan sifatnya. Dalam usaha tani ini termasuk ke dalam usaha tani komersial, yang mana akan dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup dari petani itu. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan pola. Usaha tani ini termasuk dalam usaha tani pola khusus, karena hanya mengusahakan satu cabang usaha tani saja, yaitu usaha tani padi. Nah, yang keempat yaitu berdasarkan tipe. Berdasarkan tipenya, usaha tani ini termasuk dalam usaha tani padi. Selanjutnya yaitu analisis biaya. Nah, tabel tersebut merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan Bapak Durakim selaku pemilik lahan sawah. Nah, biaya tetap yang ada pada lahan milik Bapak Durakim yaitu sebesar 1.076.000 yang terdiri dari input biaya pajak lahan, penyusutan tangki semprot, tenaga kerja keluarga, sewa traktor, penyusutan cangkul, dan juga sewa kombin. Selanjutnya yaitu biaya variabel. Biaya variabel yang didapat sebesar 1.256.300. Biaya variabel dari lahan milik Bapak Durakim ini terdiri dari benih, pupuk, karung, pestisida, serta tenaga kerja luar keluarga. Selanjutnya yaitu biaya eksplisit. Biaya eksplisit di sini didapatkan sebesar 1.882.300 yang terdiri dari pajak lahan, tenaga kerja luar keluarga, sewa traktor dan kombin, benih, pupuk, pestisida, dan juga karung. Nah, untuk biaya implisit sendiri sebesar 450.000 yang berasal dari tenaga kerja dalam keluarga dan biaya penyusutan. Selanjutnya kita akan menghitung total cost atau biaya total. Biaya total didapatkan dari penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel dan didapatkan hasil sebesar 2.962.300. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata didapatkan dari pembagian antara biaya tetap dan kuantitas output atau hasil panen dari lahan yang diolah, dan didapatkan hasil sebesar 275.161,3. Lalu kita akan menghitung mengenai biaya berubah rata-rata. Biaya ini didapat dari pembagian biaya variabel dan kuantitas output, sehingga didapatkan hasil sebesar 202.629,03. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung biaya total rata-rata, yaitu diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya total rata-rata dan biaya berubah rata-rata, sehingga didapatkan hasil sebesar 477.790,33. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung penerimaan, yaitu dengan mengkalikan harga padi per kilo dengan jumlah hasil produksi. Pada lahan Bapak Durakim didapatkan penerimaan sebesar Rp6.270.000. Lalu dilanjutkan menghitung pendapatan yang didapatkan dari penerimaan dikurangi dengan total biaya produksi dan didapatkan hasil sebesar Rp3.307.000. Dan yang terakhir yaitu kita akan menghitung keuntungan bersih. Keuntungan bersih didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan biaya implisit, sehingga didapatkan hasil sebesar Rp2.875.000. Nah, selanjutnya masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan dari mini riset ini yaitu biaya eksplisit mencakup biaya-biaya yang secara langsung dikeluarkan, yaitu diperoleh hasil
1.882.300, sementara biaya implisit diperoleh hasil sebesar 450.000. Penerimaan yang didapatkan dihitung berdasarkan dari hasil panen dan didapat sebesar 6.270.000. Pendapatan dikurangi dengan total biaya untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh hasil sebesar 3.307.000. Kemudian keuntungan merupakan selisih antara pendapatan dan biaya implisit yang diperoleh hasil sebesar 2.857.000. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.